postkolonial, yaitu dua tokoh, yaitu Rahman Tamin dan Sidi Tando. Rahman Tamin adalah seorang pengusaha besar di zaman Soekarno, juga Sidi Tando pengusaha besar di zaman Soekarno. Rahman Tamin menjadi importir dari barang-barang dari Eropa, dan dia mendirikan pabrik tekstil Ratatex ya di Jawa Timur pada tahun 1950 ya. Oke, selamat siang para audiens. Untuk podcast ini ya, saya mau bicara tentang Minangkabau entrepreneurship dari perspektif budaya dan sejarah. Topik ini penting karena tentu saja kewirausahaan itu sangat diwarnai juga oleh kebudayaan dalam masyarakat tertentu. Dalam konteks ini Minangkabau. Nah, saya ingin menggambarkan proses perubahan dari kewirausahaan yang menurut saya lebih tradisional menjadi yang lebih modern. Secara historis kita tahu bahwa orang Minang ya punya label antara lain sebagai pedagang, sebagai penggaleh ya. Tapi ini tentu dalam konteks yang tradisional. Sebelum Belanda datang, sudah ada pasar-pasar reguler yang berbeda hari di negari-negari yang menonjol sebenarnya di banyak tempat, baik di darat maupun di rantau. Nah, jadi pasar ini berubah menurut perkembangan zaman. Ketika Belanda masuk, mereka mulai menata pasar-pasar ini dan membuat bangunan baru yang kemudian dikenal sebagai los ya. Itu dari kata Belanda yaitu lodge ya. Misalnya di Malala, di Batu Sangkar, di Solo dan lain-lain. Nah, ini satu tahapan dari entrepreneurship, kewirausahaan yang sangat tradisional menjadi yang lebih modern dengan menata fisik. Tapi secara organisatoris mereka belum mengenal apa itu networks, apa itu kapital, ya, kredit dan lain sebagainya. Nah, itu baru muncul setelah itu pada awal atau dekade-dekade pertama abad ke-20. Orang-orang yang bergerak di bidang ini, para pedagang, mulai mengenal misalnya organisasi. Di Padang ada serikat usaha yang berdiri pada tahun 1914. Ada Abuan Saudagar yang juga berdiri di Padang pada 1916. Ada misalnya Himpunan Saudagar Indonesia itu di Fort de Kock atau di Bukit Tinggi ya, pada 1932 misalnya. Nah, ini contoh bagaimana para pedagang itu mulai berubah ya, melihat medan yang mereka geluti, mulai mengenal organisasi. Nah, tapi entrepreneurship modern dalam pengertian saya itu adalah organisasi atau para pedagang yang mulai membuat networks yang lebih luas di luar etnis, lingkungan etnisnya, dengan orang Jawa misalnya mungkin, atau bahkan dengan orang Eropa. Dan juga ada bentuk baru, yaitu mendirikan sebuah usaha dagang yang formal, yang dilegalkan dengan berslaut pemerintah
Dalam konteks ini pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Nah, salah seorang pionir di antara mereka itu adalah Muhammad Saleh, Datuk orang kaya besar yang tinggal di Periaman, ya, menjadi pedagang besar di Periaman. Dia mendirikan Handel Maskapai Periaman, perusahaan perdagangan Periaman pada 1902. Tapi maskapai ini bertahan, ya, dan maskapai ini punya modal yang besar, ya, dan juga sudah punya susunan organisasi, ada direktur, ada komisaris, ya. Nah, ini ciri entrepreneurship modern menurut saya. Perusahaan perdagangan Periaman, Handel Maskapai Periaman bertahan selama 20 tahun kurang lebih, sehingga akhirnya kolaps, ya, pada tahun 1920-an, ya. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh pada masa kolonial. Nah, saya ingin memberi contoh pada masa postkolonial, yaitu dua tokoh, yaitu Rahman Tamin dan Sidi Tando. Rahman Tamin adalah seorang pengusaha besar di zaman Soekarno, juga Sidi Tando pengusaha besar di zaman Soekarno. Rahman Tamin menjadi importir dari barang-barang dari Eropa, dan dia mendirikan pabrik tekstil Ratatex, ya, di Jawa Timur pada tahun 1950, ya, 1950-an, ya. Kemudian Sidi Tando juga menjadi importir barang-barang dan mendirikan pabrik cat, ya, pabrik cat yang modern, ya, pabrik cat Indonesia di Jakarta. Saya ingin mengatakan di sini bahwa kedua pengusaha ini adalah contoh dari entrepreneurs Minangkabau yang modern, ya, Minangkabau entrepreneurs yang modern, yang mengamalkan konsep-konsep bisnis modern. Bahkan Sidi Tando punya cabang, perusahaannya punya cabang di Bandung, di Surabaya, bahkan sampai di Amsterdam. Nah, tapi kedua pengusaha ini, dan saya berspekulasi juga terjadi pada pengusaha Minangkabau yang lain, bisnis mereka hancur setelah mereka meninggal. Jadi tidak lanjut ke generasi berikutnya. Dan disinilah kita perlu membuat analisa kultural, ya, analisa budaya. Mengapa mereka kolaps, mereka hancur. Nah, di sini ada beberapa faktor, yaitu faktor kultural, faktor budaya. Menurut saya antara lain adalah karena kebanyakan setelah dia meninggal, orang-orang seperti Sidi Tando dan Rahman Tamin ini meninggal, anak mereka berebut dengan saudara ayahnya. Jadi ada konflik yang sebenarnya disetting oleh sistem matrilineal Minangkabau antara anak dengan paman-pamannya. Nah, ini yang terjadi. Jadi dan juga ada beberapa faktor lain yang mungkin karena keterbatasan waktu tidak bisa saya elaborasi lebih jauh di sini. Tapi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa untuk mengembangkan entrepreneurship modern di kalangan orang Minangkabau mungkin perlu sebuah revolusi atau transformasi budaya tertentu, aspek budaya tertentu. Antara lain barangkali bahwa bisnis harus bisnis, jangan dikaitkan dengan hubungan keluarga misalnya. Jadi ini penting untuk dilakukan. Dan juga kolaborasi, karena orang Minang sering kita dengar kurang bisa berkolaborasi, bekerjasama. Nah, ini perlu ditingkatkan juga. Dan mudah-mudahan dengan refleksi historis dan kultural ini, ke depan kita bisa membuat, merancang satu atau memberi nasihat kepada publik mengenai cara-cara yang lebih baik untuk mengembangkan kewirausahaan Minangkabau di tingkat yang lebih besar, ya, di tingkat yang lebih, ya, dengan kapital yang lebih besar. Saya rasa ini catatan saya untuk podcast kita ini, dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk para audiens, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.